أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا خير السادات وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم هذا إلى يوم الممات. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini, di hari Rabu, yang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohaninya, dimudahkan urusan-urusan kita semua, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik rezeki di dunia juga sampai rezeki juga di akhirat. Salam dan salam senantiasa curahkan kepada baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita juga bukan hanya bisa menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga bisa membersamai Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala, bertetangga dengan Nabi di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita pada siang hari ini yang seyogianya mengkaji kitab Fathul Mu'in, ya. Namun Ustaz Dr. Kiai Haji Ali Ahmadi meminta saya untuk membadalkan, tetapi bukan ke Fathul Mu'innya, pada tematik, ya, yaitu tentang hakikat al-falah bagi seorang mukmin. Hadirin wal hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua kalau ditanya apakah ingin sukses, ya, ingin meraih kemenangan, meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, tentu bagi orang yang memiliki fitrah yang benar, fitrah yang salimah, fitrah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala, dan akal yang sehat, tentu akan menjawab pasti kita ingin menjadi orang-orang yang sukses, gitu ya. Namun ketika kita melihat Al-Quran, ketika Al-Quran mendefinisikan tentang makna kesuksesan ini, maka kita akan mendapatkan hikmah-hikmah, mendapatkan pelajaran mau'izah hasanah yang menjadikan kehidupan kita ini jauh lebih bersemangat dalam meraih kemenangan yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin wal hadirat, secara khusus sebenarnya saya membahas tentang tafsir Quran surat Al-Mu'minun ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ayat ini sangat familiar sekali, dan mungkin di antara jamaah baik yang offline, yang luring, ya, maupun yang di rumah, yang daring, sudah sebagian hafal ayat ini. Tetapi ketika kita mengkajinya secara mendalam, sangat banyak hal-hal yang menarik, ya, yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah surat ini diawali dengan qauluhu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun, ya, sungguh telah beruntung, ya, orang-orang yang mukmin. Nah, saya pribadi bertanya-tanya, kenapa disebutkan oleh Allah itu qad aflaha, bukan qad najaha? Karena dalam bahasa Arab itu kan banyak kosakata yang dipakai. Kalau biasa sehari-hari itu makainya najaha, jarang kita pakai hal aflahta ya akhi. Nah, itu jarang. Kalau di dunia pesantrenan gitu, ya, lebih banyak kepada najaha, hal najahta. Dan setelah saya cari, kedua makna ini memiliki perbedaan antara najaha, ya, minan najihin, dan juga minal falahin, ya, minal falahin, ya, atau muflihin, minal muflihin, orang-orang yang meraih, sama-sama meraih kesuksesan, tetapi bedanya adalah kalau najah, kata di dalam kamus Maqayisul Lughah, itu dijelaskan bahwa an-najah itu adalah kesuksesan
fi jihatin muayyanah. Jadi kesuksesan tapi hanya di sebagian saja dalam kehidupan kita. Contoh, najahtu fil ikhtibar. Saya sudah sukses tapi di ujian itu aja. Kalau diuji di yang lain belum tentu, Pak. Para santri sekalian. Maka najah. Yang kedua adalah an-najah ini lebih kepada yaqtasiru ala najahi fid dunya. Jadi kemenangan, kesuksesan tapi hanya untuk di dunia saja. Jadi orang-orang yang sukses, najih. Mungkin di dunia bisa, Pak, tapi di akhirat para ustaz-ustaz sekalian belum tentu. Dan yang ketiga, bahwa najah ini dia yasuddu ala hajatil basyariyah. Dia hanya memenuhi dari kebutuhan-kebutuhan secara naluri kemanusiaan saja. Ya. Sebagai kita orang manusia ini butuh apa? Oh, sukses saya. Dalam hal apa? Bisnis. Dalam hal apa? Karir. Dalam hal apa? Rumah tangga dan seterusnya. Tetapi ketika kita mengkaji kata-kata aflaha, ini Masya Allah dahsyat sekali maknanya. Kata aflaha atau falah yang sering disebut di dalam sholat itu apa? Dalam azan kan, hayya 'alal falah. Dan kaitannya dengan qad aflaha ini sungguh sangat kuat sekali. Yang pertama adalah kata falah ini an-najah atau al-fawz fi jami'il umur. Jadi kemenangan tapi di semua aspek kehidupan. Jadi bukan hanya kita sukses secara keluarga, tapi juga mungkin secara menyeluruh dalam kehidupan kita. Bukan hanya satu aspek sebagai kebutuhan dasar sebagai manusia, tapi juga rohaninya, jasmaninya semua sukses. Gitu. Yang kedua, kata Abul Hayyan itu bahwa dimaksud dengan al-falah atau qad aflaha di sini wahwa an-najahu fid dunya wal akhirah. Jadi kesuksesan yang bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Maka kalau kita cari di Quran itu kata najah itu hampir tidak ada, ya, bahkan tidak ada kata najah. Rupanya orientasi kemenangan oleh Allah itu dalam Quran itu adalah kemenangan yang bukan ecek-ecek lah kira-kira, bukan kaleng-kaleng, tetapi yang betul-betul mantap. Betul-betul orientasinya pada kemenangan dunia dan akhirat. Ya. Kesuksesan dunia dan akhirat. Yang kedua adalah bahwa an-najah ini, yang ketiga adalah an-najah itu adalah al-baqa bin na'imi fil jannah. Jadi kira-kira kalau maknanya itu kenikmatan yang terus-menerus di akhirat. Sehingga ketika kita dapatkan ada orang, loh kami udah melaksanakan yang ayat 1 sampai 11, tapi kok nggak sukses-sukses di bisnisnya? Karena orientasinya bukan itu yang dimasukkan Allah, tetapi jauh melampaui apa yang diinginkan oleh manusia, ya, melampaui zamannya, melampaui ini dimensinya, melampaui aspeknya. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kita sebutkan qad aflahal mu'minun, bukan qad aflahal alladziina yu'min atau qad aflahal alladziina amanu, tapi mu'minun. Ini menarik lagi gitu. Jadi apa beda mukmin dengan yu'min? Kalau alladzina amanu atau amanu, activity dia perbuatan, aktivitas. Ya, tetapi kalau mukmin itu menjadi orangnya, sudah menjadi sifatnya, sudah menjadi karakteristiknya. Jadi sesungguhnya ketika kita masih di dunia ini, itu mungkin masih proses alladzina amanu gitu. Atau alladzina yu'min gitu ya. Baru sekedar melaksanakan nilai-nilai keimanan. Tapi apakah kita sudah mukminun? Nah, ini yang masih panjang ini. Sampai madal haya ya, bahkan sampai perjalanan kita sampai ke akhirat itu kan semuanya menunjukkan apakah kita mukmin apa belum ya. Maka kata mukmin ini jauh di atas daripada al-muslim gitu. Kenapa? Karena mukmin memiliki karakteristik yang luar biasa yang butuh dipenuhi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa di dalam asbabnya kenapa ayat ini turun ya. Jadi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, khalaqallahu jannata adn biyadihi. Allah menciptakan surga Aden
dengan tangannya. Labinatan min durrati bayda wa labinatan min yaqutal hamra wa labinatan min zabjadatil khadra. Jadi ini struktur yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, bahwa surga Aden itu batu batanya itu adalah intan. Wah, saya rasa kalau ketemu sama orang Madura dikecil-kecilin tuh Pak. Iya, bisa jadi ini lagi tuh ya, luar biasa. Kemudian batu batanya dari yakut yang merah, kemudian batu batanya lagi ada di zabarzat yang hijau, dan plesternya mulaquha al-mix, ya, yaitu dari kasturi, dan wa khasba'uha al-lu'lu', ya, dan rerumputannya dari za'faran, kerikilnya dari mutiara, wa hashishaha az-za'faran, dan rerumputannya dari za'faran. Kemudian tsumma qala laha, kemudian Allah berkata kepada surga, antiqi, suruh ngomong, ya. Saya pernah dengar satu hadis, membaca suatu hadis bahwa man sa'al al-jannata faqalatil jannata adkhilha, ya. Jadi kalau ada orang minta sama Allah agar dimasukkan surga, maka surga itu ngomong Pak sama Allah, masukkan dia ke dalam surga, gitu. Kemudian kalau seorang mukmin juga berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubikan nar, maka faqalatin nar Allahumma a'idhu, ya Allah lindungilah dia dari api neraka. Sungguhnya surga dan neraka ini juga mendoakan kebaikan sebenarnya bagi orang-orang yang beriman. Nah, kemudian dalam hadis itu mengatakan faqalat, ya, surga mengatakan ini dalam hadis tersebut, qad aflahal mu'minun. Dia baca surat ini, ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang selama kita di dunia ini, maksudnya sebagai mazra'atul akhirah, ladang amal itu kita boleh beramal, ya. Tetapi semua akan terhenti ketika kita wafat, dan setelah orang masuk surga, setelah proses yaumul hisab, yaumul hasyar, ya, dikumpulkan, dihisab dan seterusnya, ketika masuk surga semua amal kita terhenti. Kecuali ada satu amal katanya ini masih tetap bisa kita lakukan. Ya, salah satunya adalah dengan baca Al-Quran. Jadi dalam satu hadits qudsi mengatakan, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan orang-orang yang sahib Al-Quran, ya, iqra warattil kama kunta turattil dunya, iqra wartaqi warattil kama kunta turattiluhu fid dunya. Jadi disuruh baca Quran itu, kemudian disuruh naik, artinya nanti derajat orang-orang yang sahib Al-Quran ini adalah derajat yang paling tinggi sesuai dengan hafalan dia. Ada yang mengatakan sesuai hafalannya, ada yang mengatakan sesuai bacaan dia selama dunia. Warattil, saya baca di syarah Imam An-Nawawi mengatakan maksud daripada warattil ini, kelak di yaumul qiyamah ada satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada ahli Quran. Apa itu? Nikmatnya membaca Quran. Karena arti tilawah dengan iqra itu berbeda. Kalau iqra sekedar kita baca selesai, tapi kalau warattil itu at-tilawah al-qiraah ma tadabbur. Jadi kita baca, diresapi, direnungi, ya, dihayati begitu. Nah, ini yang akan diberikan oleh Allah nikmat. Kembali kepada hadis tadi. Kemudian tsumma tala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah membaca, ya, dari yang tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW. Qalat, surga mengatakan qad aflahal mu'minun. Faqala Allah, ini hadis qudsi mengatakan wa izzati wa jalali, ya, demi kemuliaanku dan keagunganku, la yujawiruni fika bakhilun, ya, tidak boleh ada seorang bakhil pun bertempat padamu, berdampingan denganku. Artinya apa? Ya, bahwa memang surat Al-Mu'minun ini, ayat-ayat yang awal-awal 1 sampai 11 ini menunjukkan bagaimana kita harus gemar bersedekah, gemar berinfak, ya, dan juga menunaikan zakat. Tsumma tala Rasulullah SAW, wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dipelihara dari kikiran, artinya dia tidak bakhil, maka mereka itulah orang yang beruntung. Nah, lalu di dalam ayat yang kedua Allah sebutkan alladzina hum
fi salatihim khashi'un. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sebagai ayat-ayat yang mutasyabih, tapi ada ayat muhkamnya. Bukan hanya sekedar mujmal, tapi mufassal. Bukan hanya umum, tetapi dijelaskan secara rinci. Siapa orang yang sukses itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya itu membagi 6 metode di dalam khusyuk di dalam sholat. Yang pertama disebut oleh beliau adalah hudurul qalbi. Hudur al-qalbi, menghadirkan hati di saat kita sholat. Nah tentu ini kan tantangan yang paling berat ya di dalam orang sholat adalah tetap fokus di dalam sholat meskipun urusannya banyak. Kadangkala pas lagi sholat maka lebih banyak juga pemikiran yang lain yang nggak ada hubungannya dengan sholat masuk ke dalam sholat. Maka hudurul qalbi ini saran dari Al-Imam Ghazali. Yang kedua adalah at-tafahum. Ya. Apa yang dimaksud tafahum ini? Yaitu memahami dan menghayati bacaan sholat. Nah, ini agak berat bagi yang mungkin belum bisa memahami semua ayat Al-Quran, tetapi paling tidak sudah mulai memahami misalnya ayat-ayat yang sudah sering dibaca seperti surah Al-Fatihah ya, dan seterusnya. Yang ketiga adalah at-ta'zim, merasakan kebesaran dan ketidakberdayaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengagungkan bahwa saya sedikit meriset gitu ya. Ya dikit aja gitu. Jadi kenapa orang yang sudah Islamnya sejak lama, sejak dari bayi dia Islam gitu, karena bapak orang tuanya Islam, berbeda dengan mereka-mereka yang mu'alaf ketika dalam sholatnya. Nah, ketika kita tanya mereka orang-orang yang mu'alaf ini, kenapa kok pas sholat itu khusyuk banget begitu ya, merasakan luar biasa kenikmatan sholatnya. Dia bilang bahwa ya kami menjadikan sholat ini adalah betul-betul sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita. Jadi membedakan kita dengan kehidupan kami sebelum Islam itu ya karena kami sholat. Dan ketenangannya, kenikmatannya ada di sholat ini. Itu. Ya kalau kita tanya, paham nggak bacanya? Nggak paham. Oh, luar biasa, saya merasakan ketenangan dalam sholat. Yang keempat adalah kata Imam Ghazali adalah al-haibah. Haibah ini merasa takut, ya penuh hormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini juga butuh riyadhah ya. Riyadhah itu bukan olahraga pagi-pagi, olahraga bukan. Riyadhah itu kalau orang-orang tasawuf bilangnya latihan. Kemudian yang kelima adalah ar-raja, harapan. Karena kalau kita sholat kemudian menganggap bahwa sholat itu nggak diterima, nggak jadi sholat, ya kagak diterima gitu. Tetapi kita mengharap bahwa apa yang kita lakukan itu insya Allah diterima. Cuma yang kecil-kecil, yang kurang-kurang ini harapannya itu segera dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ustadz dan ustazah, para hadirin wal hadirat membedakan itu bedanya antara faghfir lana dan fa'fu anna. Kalau fa'fu anna, kata sebagian ulama mengatakan haula istighfar atau thalabul maghfirah li at-taqsir. Jadi kalau kan kita ada doa tuh kan, Rabbana ighfir lana fa'fu anna gitu. Kalau kata al-afu itu untuk sesuatu yang kurang di dalam sesuatu kewajiban kita. Tapi kalau faghfir lana itu untuk lisayyiati wal kabair, untuk sesuatu dosa. Gitu. Tapi kalau yang kayak kita sholat kurang khusyuk, baca Quran kurang tajwid kadang kan, apalagi itu silaturahim kadang kurang etika misalnya, atau apalah pakai bahasa ada kurangnya, maka itu kita minta ampun kepada Allah. Fa'fu anna. Itu bedanya kan. Dan di Quran itu dibedakan Bapak Ibu, bahwa antara dosa besar dan dosa-dosa kecil, atau dosa besar dan dosa yang sengaja dan tidak sengaja, itu dibedakan. Contohnya adalah ketika Allah menyebutkan kata-kata sayyi'at ya dengan al-ism. Ya, kalau sayyi'at itu dosa kecil. Tapi kalau udah dosa-dosa besar itu ism. Ya.
Makanya wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan saling tolong-menolong dalam dosa-dosa besar. Tapi bukan berarti dosa yang kecil boleh enggak, bukan. Gitu. Ya. Dan terakhir adalah al-haya, ya, merasa malu di hadapan Allah. Nah, kapan disebut dengan khusyuk? Khusyuk di dalam sholat itu, kata Ibnu Katsir, tiada lain hanya dapat dilakukan oleh orang yang memusatkan hatinya kepada sholatnya, menyibukkan diri dengan sholatnya dan melupakan yang lain. Ini kata Ibnu Katsir. Jadi pertama beliau mengatakan memusatkan hati, ya, pada sholat. Yang kedua menyibukkan diri dengan sholat tersebut dan melupakan hal-hal di luar sholat. Ini kata Ibnu Katsir, ya. Kemudian walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan dirinya dari yang tidak berguna. Ini zaman kita difitnah, ya, bukan difitnah artinya dituduh, bukan. Terfitnahnya itu artinya diuji, banyak waktu-waktu yang kadang-kadang yang kosong tapi diisi dengan sesuatu yang apa kata orang Arab bilang atafih, ya, sesuatu yang nggak ada ininya, nggak ada manfaatnya, anfaedah lah gitu, ya, itu yang receh-receh yang nggak bermanfaat. Maka semaksimal mungkin kita untuk menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, karena memang waktu yang terus berkurang dari kehidupan kita ini kan suatu saat akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak usahkan waktu. Jadi pernah ada satu peristiwa di zaman Nabi sedang makan-makan gitu dengan para sahabat, turun ayat Al-Qur'an. Wala tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ya, dan pasti kami dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang naim. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah luqmah? Luqmah itu kayak suapan gitu, ya. Ini juga ditanya sama Allah. Iya. Jadi tidak usahkan ini kita, ya, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hadis mengatakan min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Kemudian Allah sebutkan lagi salah satu ciri dari orang-orang yang muflih, ya. Kalau najih tadi kan hanya sekedar dunianya saja. Ini muflih, ini orang yang sukses dunia akhirat adalah walladzina hum bizzakati fa'ilun. Jadi bagaimana ada orang-orang yang senantiasa melaksanakan zakat. Nah, tentunya kalau kita lihat di sejarah kewajiban zakat ini kan ada pada 2 Hijriah. Artinya dia tidak ada di periode Mekah, ya. Nah, sementara ayat ini turun di ayat Makkiyah, gitu. Jadi apa yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat ini disebut dengan zakat di ayat ini? Karena perintah zakat mengeluarkan zakat itu baru ada setelah 2 Hijriah. Artinya setelah hijrah Nabi dari kota Mekah, kota Yathrib yang kemudian disebut Madinah. Nah, menurut kebanyakan ulama, az-zakah di dalam ayat ini adalah zakatu al-mal, ya. Jadi mensucikan harta ini maksudnya kita berinfak di jalan Allah, mengeluarkan harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan makna lahiriah zakat yang difardukan di Madinah itu hanya mengenai zakat yang mempunyai nisab dan takaran khusus. Artinya memang kalau kita pelajari tentang syurut dan rukun zakat ini, dia ada ketentuan-ketentuan khususnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi secara prinsip zakat itu sudah ada nilai-nilainya, sudah ada huru-hurunya, ya. Itu di periodisasi Mekah itu sudah ada. Contohnya adalah di dalam Quran surat Al-Mu'minun ini. Tetapi kewajiban untuk melaksanakan zakat itu baru dikeluarkan itu setelah hijrahnya Nabi SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun wa idza maru bil laghwi maru kirama, ini tadi sudah, ya. Illa ala azwajihim walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Ya, bagaimana orang yang menjaga dirinya, kehormatannya, ya,
illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ya. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaikumul adun. Jadi kecuali terhadap istri dan budak yang mereka miliki. Ya. Nabi punya nggak budak? Ya. Yang disebut dengan milku yamin ya. Nabi punya itu. Jadi Nabi sampai wafatnya beliau nggak pernah membebaskan ini. Tetap ya jadi milku yaminnya. Itu. Bahkan ada salah satu istri Nabi yang ditalak itu nggak dirujuk. Ada satu. Nah jadi memang yang begini-begini kan nggak kita dengar gitu ya, bahwa ada salah satu istri Nabi yang ditalak tapi tidak dirujuk sampai akhir, untuk menunjukkan bahwa memang kehidupan manusia itu yang sempurna bukan berarti tidak ada masalah, tapi bagaimana menjadikan masalah itu bisa menjadi jauh lebih baik pada dirinya, dan kemudian bagaimana kisah-kisah yang didapatkan oleh kita di kehidupan Nabi itu menjadi pelajaran bagi umatnya. Nah, para ustaz-ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi memang cara kita untuk menjaga kehormatan dan kemaluan ini dimulai dari bihifdzil al-ain 'anil nazar wa hifdzil qalbi 'anil fikr, ya. Kata Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah mengatakan, wala tasilu hifdzil faraji illa bihifdzil 'ain 'anil nazar wa hifdzil qalbi 'anil fikr. Engkau baru bisa menjaga kemaluan dengan menjaga pandangan mata dan menjaga hati untuk tidak memikirkannya. Jadi dua ini pintunya. Kalau pintunya nggak dibuka, insya Allah aman. Masalahnya dua pintu ini kebuka semua Pak hari ini. Ya, yang bisa nutup kita sendiri. Gitu. Bahkan kalaupun yang lain nutup, kalau kita punya kesempatan buka, kebuka juga. Gitu. Jadi harus ada kemauan yang sangat keras ya, karena hadiahnya surga. Itu. Kalau hadiahnya Mijiko mungkin mudah ujiannya. Nah, karena ujiannya berat ini, maka tantangannya pun berat dan pahalanya pun juga luar biasa. Nah, hadirin wal hadirat dirahmati Allah. Jadi ada 7 golongan yang disebutkan. Ini saya nukil dari tafsir Ibnu Katsir. Ada 7 golongan yang Allah tidak mau memandangnya di hari kiamat. Yang pertama adalah nakihu yadihi, ya, orang yang kawin dengan tangannya. Mungkin kita udah paham ya maksudnya ya, yang masturbasi dan seterusnya. Yang kedua adalah orang yang wal fa'il wal maf'ulu bihi, orang yang terlibat homoseksual. Kemudian wa mudminul khamr, orang yang pencandu khamr. Jadi dia minum lagi ya, terus. Kemudian wadharibu walidayhi hatta yastaghitha, yaitu orang yang memukuli kedua orang tuanya sampai keduanya minta tolong. Tapi jangan pula disuruh ini, kan belum minta tolong dia, digebukin terus ya, na'udzubillah ya. Berkata kasar aja nggak boleh, apalagi digebukin. Tapi zaman sekarang ya sudah banyak kejadian, orang tua banyak yang bahkan yang terbunuh ya, na'udzubillah, na'udzubillah. Wal mu'dhi jiranahu hatta yal'anuna, yaitu orang yang mengganggu tetangganya sehingga tetangganya itu melaknatinya. Ini jadi Nabi pernah mengatakan dalam sabdanya ausani bil jari, ya, malaikat Jibril itu kalau datang udah nasihatin saya agar berbuat baik kepada tetangga, sampai saya mengira bahwa saya harus mewariskan harta saya kepada tetangga. Dan terakhir adalah wanakihu halilata jarihi, yaitu orang yang berzina dengan istri tetangganya. Na'udzubillah, ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, dan orang-orang yang memelihara amanat yang dipikulnya dan yang dijanjikannya. Nah ini mudah-mudahan kita juga bisa menjaganya. Dan yang ke-9 ada walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun, ya. Jadi kalaulah diperumpamakan bahwa sholat ini kan sebagai satu imunitas kita di dalam keseharian. Kalau imunitasnya tidak ada, maka sangat mungkin sekali terserang dengan penyakit hati, penyakit liberalisme, macam-macam penyakit itu. Tetapi dengan kita menjaga sholat, insyaallah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi, ya. Istaqimu wa lan tuhsu, istiqomalah kata Nabi SAW, dan jangan sekali-kali kalian
tidak menghitung amalan-amalan kalian. Artinya senantiasa bermuhasabah. Wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian itu adalah salat. Wala yuhafidhu 'alal wudu' illa mu'min. Dan tidaklah orang menjaga wudu'nya itu kecuali orang mukmin. Karena memang jaga wudu' ini luar biasa ya fadilahnya. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Ya. Jadi kata al-warathah ini atau pewarisan ini itu sesungguhnya jadi ada hadis Nabi SAW, Bapak Ibu dirahmati Allah, ma minkum min ahad illa walhu manzilan. Ini hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW bersabda, tidak ada di antara kalian itu kecuali dia punya 2 rumah. Jadi kita ini punya 2 rumah, para asatidz, para ustaz sekalian, para hadirin wal hadirat, punya 2 rumah. Manzilun fil jannah, kita punya rumah di surga. Wa manzilun finnar, tapi kita juga punya rumah di neraka. Nauzubillah summa na'udzubillah. Fa in mata, jika ada yang meninggal, fadakhalan nar, maka dia kemudian karena amalnya atau karena ditakdirkan atau karena memang udah berhak ya untuk masuk neraka, wa waratha ahlu jannati manzilahu, rupanya rumahnya yang di surga itu diwarisi oleh penduduk surga yang lainnya. Artinya apa? Jangan sampai rumah yang di surga itu diambil sama yang lain, gitu ya. Nah, termasuk juga sebaliknya. Kan ada rumah nih yang di neraka tuh, ya kan? Nah, rumah itu ketika kita udah masuk surga, rumah itu akan dikasih ke yang lain. Nah, pertanyaannya udah di DP belum? Ya, itu kan pertanyaan sekarang udah DP belum? Oh belum Pak Ustaz, harus kita DP nih. Entah itu dengan sholat, apa itu manbana masjidan ya, apa dengan infak kita bangun masjid, atau juga bisa sholat yang 4 rakaat itu ya, 4 sebelum qobliyah zuhur, 4 dan setelahnya, atau kita membaca qul huwallahu ahad 10 kali, itu surat Al-Ikhlas, itu juga sama pahalanya. Atau juga sebagaimana doanya Aisyah ketika dia mau meninggal, Rabbibni baidan fi jannah wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumidz zalimin, itu juga salah satu indikator ya amalan bahwa ketika kita menginginkan rumah di surga, ya mudah-mudahan dengan kita berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah sediakan rumah kita di surganya. Nah, itu saja para asatidz ustazah sekalian, yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat ya nambah-nambahin materi-materi di lingkaran masing-masing gitu. Atau mungkin juga sebagai satu pengingat. Itu saja. Ada pertanyaan? Cukup mungkin ya. Kalaupun ada nanti bisa dihubungin nomor di bawah ini ya. Nggak kelihatan, nggak adanya di sana tuh. Itu apa namanya, di Al-Quran itu mendapatkan makna-makna setiap kata itu kita pakai itu ya, yang menarik banget, kayak aflaha bedanya najah. Iya, ada satu, tapi saya belum melihat terjemahannya, namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah. Jadi perbedaan dalam lafaz-lafaz di dalam bahasa. Sesungguhnya itu ya sama seperti kenapa Allah menggunakan kata-kata misalnya kenapa ada kata misalnya ada kata dalam Quran Al-Hasyr ayat 18 itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat wattaqullah. Jadi takwanya disebut 2 kali, kemudian ya ayyuhalladzina amanu. Padahal kita tahu bahwa iman dan takwa ini kan sama-sama itu juga. Nah, nanti disebutkan oleh para ulama bahwa iman takwa itu kalau dia kumpul disatukan dalam satu ayat, maknanya jadi beda. Apalagi ada 2 takwa dalam satu ayat, itu takwa pertama dan takwa terakhir itu beda maknanya. Gitu. Sama seperti kalau kita bilang dalam surat inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra, kan ada dua itu al-asr dengan yusr itu kan. Nah, ketika dia kumpul jadi satu disatukan, beda maknanya.
Nah, itu ada di nama kitabnya Furuqul Qawiyah. Saya belum ketemu terjemahannya, tapi mudah-mudahan nanti ada. Dan ada kalau saya sering nonton di YouTube tuh sering ada satu ulama menjelaskan secara rinci kenapa begini. Nah, memang di balik makna itu luar biasa rupanya ya. Bukan hanya sekedar narasi, bukan sekedar diksi, tetapi di belakang itu ada satu maksud yang Allah inginkan daripada kita semua. Kalau tinggi lagi, jadi ada ini tafsir. Nanti balik ke atas lagi, di atasnya ada maqasidul Quran namanya. Nah, ini akan kita ketemu yang tadi Furuqul Qawiyah, kemudian Nahwu Shorofnya dan seterusnya. Itu akan kita temukan mutiara-mutiara dan hikmah-hikmah yang luar biasa di dalam ayat-ayat Al-Quran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fikil aqmi tariq nasr man Allah fatum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PKS Pembela Rakyat.